Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i Aditya Bagas Ardianto. Di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Sebelum memulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ke materi yang pertama. Ada 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Pertama, nativisme. Kedua, empirisme. Ketiga, konvergensi. Nativisme sendiri adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang. Adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Aliran ini menekankan pada potensi batin seseorang. Faktor-faktor perkembangan manusia dalam aliran nativisme. Pertama, faktor genetik. Kedua, faktor kemampuan anak. Ketiga, faktor pertumbuhan anak. Tujuan adanya aliran nativisme: 1. Mampu memunculkan bakat yang ia miliki, dengan harapan setiap individu dapat mengoptimalkan bakat yang ia miliki karena mengetahui bakat yang ia kembangkan. 2. Mendorong setiap individu mewujudkan diri yang berkompetensi. Dalam hal ini diharapkan setiap individu dapat lebih kreatif dan inovatif dalam upaya mengembangkan bakat dan minat agar menjadi individu yang berkompeten sehingga dapat bersaing dengan individu lain dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Yang ketiga, mendorong individu untuk menentukan pilihan. Dalam menentukan pilihan diharapkan individu lebih bijaksana apabila menentukan pilihan dan berkomitmen dalam keputusannya serta berpegang teguh. Yang selanjutnya, mendorong individu untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Hal ini menjadikan individu berperan penting dalam pengembangan potensi diri yang ia miliki agar individu tersebut memiliki ciri khas sebagai jati diri manusia. Yang selanjutnya, empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan contoh dari empirisme dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang memperoleh kepandaian atau pengetahuan dari pengalaman yang ia jalani. Kepandaian atau kecakapan atau pengetahuan tersebut bukan muncul begitu saja pada dirinya. Yang selanjutnya, konvergensi. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Adapun kutipan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Gambaran Allah terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk terpuji. Adapun kutipan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Ada juga At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk tercela, seperti di ayat Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana zalaman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ada juga di surah Al-Alaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Pertama, insting. Kedua, pembiasaan. Ketiga, tradisi. Keempat, suara hati. Yang kelima, kehendak yang selanjutnya pendidikan, dan yang terakhir pola dasar pembawaan atau turunan. Insting sering diartikan sebagai bawaan sejak lahir. Insting juga secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dan kondisi psikis manusia. Nafs dan ruh. Nafs sebagai sumber energi yang mampu melahirkan aktivitas horizontal sehingga kita dicabut akan terjadi penerusan semangat. Ruh mengaktifkan seluruh komponen tubuh termasuk nafs, akal, hati, dan lain-lain sehingga ketika dicabut akan terjadi kematian. Pembiasaan dalam akhlak. Pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan menjadikan individu terkungkung dalam kebiasaan yang melingkari sehingga akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Kedua, ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan dengan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Suara hati atau conscience. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani. Nurani yang dalam Al-Quran dikatakan fuadah, dia tidak mampu berdusta. Sedangkan suara hati yang tidak disinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Fuadah
selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada keburukan. Seringkali fuadah mendapatkan tekanan dari waswis sehingga kondisi hati seseorang berkecambuk. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan sehingga kualitas tergantung dari pengetahuan yang akal yang akan dimiliki. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Selanjutnya, pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan. Berbeda dengan pendidikan konvensional yang pada umumnya yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Dan ini penutup dari saya. Mungkin ada salah pengucapan dalam tutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.